Nah, halo guys, balik lagi sama gua Heru ya. Nah, tepat di depan gua ini udah ada helm. Bisa kalian tebak gak ini helm apa? Wow. Kalau dari depan agak bingung juga ya. Ventilasinya aneh. Terus logonya KYT. Ini KYT apa ya? Gua juga bingung sih. Nah, kalau dari samping nih udah mulai kelihatan ya. Nah, ya, tepat sekali ini adalah helm Incentro ya. Ini adalah helm Incentro yang gua ambil. Ya, dan ini apa namanya? Basicnya helm Incentro ya. Ini gua buat ala kadarnya ya. Ini judulnya kayaknya Incentro ala kadarnya nih. Kenapa gua bilang ini ala kadarnya? Karena dari alat dan bahan sendiri gua apa adanya ya, maksudnya yang ada di rumah gua pasang-pasangin ya. Dan ini ya, dan ini prosesnya nggak gua record ya, nggak bikin dari awal. Gua jelasin aja di sini dari mulai pembuatannya ya. Oke, mulai dari mana ya? Mungkin yang menonjol dulu ya, ini dari Incentro. Yang beda ini dari ventilasi depannya ya. Ini ventilasi depan gua pakai helm Index Thailand ya. Karena gua dulu punya helm Index Thailand dan ventilasinya gua buka ya, nggak kepake. Jadi ini gua pasangin di helm Incentro ini. Dan untuk cara penempelannya jelas ini pakai apa ya, kayak pengunci gitu, kaitannya ke dalam ya, pakai lubang. Di sini di belakang 2, kiri kanan, sama di depan 1 ya. Ini gak bakal copot sih kalau dipakai ya. Dan ini jelas fungsi ya ventilasinya. Gimana ya? Nah, ini bisa dibuka tutup ya. Ini berfungsi seperti aslinya ya, dari ventilasi Index. Mungkin nanti gua cantumin ya fotonya. Untuk cara pasang ventilasi ini gue cantumin nanti fotonya. Dan ini fungsi ya. Dan ini bagian pinggirannya gua dempul ya, biar rata sama si ventilasinya nih. Kurang kelihatan ya kalau di kamera. Ini lumayan rapi sih. Nah, ini nih. Gua sengaja lebihin dikit ya. Kiri kanan nih. Oke, ventilasi udah, lanjut ke bagian mana ya? Bagian depan ini ventilasi masih pakai yang bawaan ori Incentro-nya ya. Dan sebelumnya ini ventilasi depan belakangnya sebenarnya tadinya nggak ada ya bahannya, karena benar-benar bahan ini. Si ventilasi depan belakang itu udah nggak ada, dan yang belakang ini gua beli yang paten ya, atau bisa dibilang yang KW atau yang nggak fungsi ya. Nah, dan di sini gua tetap fungsiin ya, karena ini yang orinya udah ada lubangnya ya di dalamnya, lubang ventilasinya, dan ini nggak bisa dibuka. Jadi alhasil gua kasih lubang aja ya di bagian belakangnya. Nih, kelihatan gak sih? Ini gua kasih lubang 3 biji ya, kiri kanan. Biar ada angin pembuangan ya, dari ventilasi depan kan angin masuk ke sini. Terus di dalam angin keluar lewat sini ya. Ini lumayan cukup lah ya. Lubang kayak gini, lubang 3. Yang penting ada udara keluar ya dari dalam. Oke, bagian luar apalagi? Dan untuk logonya kenapa gue ambil KYT, sebenarnya apa ya, karena emang sisa KYT doang ya. Gue punya water decal sisa KYT sama Arai sih ada. Kayaknya pakai Arai agak aneh juga ya. Kalau Arai itu identik sama ada sidepodnya ya. Berhubung gue gak punya sidepodnya, jadi ya udahlah pakai yang KYT aja ya. Nih gue pakai depan 1, kiri kanan ya, sama belakangnya nih. Ini
Ini dot juga pakai water decal ya. Ventilasi ini samping masih ada ya, untung, jadi masih komplit kiri kanan. Ventilasi kayak bukan ventilasi, ini kayak sirip-sirip ya. Ini nggak ada lubangnya sih, ini bukan ventilasi berarti ya, ini kayak aksen aja. Terus apalagi ya untuk bagian luar, visor paling ya. Ini gua visor pakai yang apa nih mereknya, Geek ya kalau nggak salah nih. Kelihatan di sini ada tulisan Geeknya. Ini visor clear yang ambil yang murah aja ya gua. Ini visor clear merek Geek ini gua kalau nggak salah dapat harga 35.000 ya kalau nggak salah. Untuk visor aja berarti gua yang beli ya. Visor udah sama rasetnya ya, ini 35.000. Oke, lanjut ke bagian mana? Bagian dalam kali ya. Oh ya, dan untuk karet listnya ya. Untuk karet listnya di sini gua pakai yang universal ya. Gua beli juga 10.000 ya kalau nggak salah, karet list universal 10.000. Ambil yang ukuran 1 cm ya. Ini gua yang bagian atasnya. Nih dari sini nih. Dari sini sampai ke sini nih bagian atas. Sampai ke sini gua pakai yang ukuran 1 cm ya. Ukurannya. Dari sininya. Terus yang bagian sampingnya ini sambungan nih. Yang ini sambungan pakai yang ukuran 1,5 cm ya kalau nggak salah. Ini harusnya pakai yang ukuran 2 ya biar ngepas ke sini. Berhubung gua agak punya ya. Jadi ya udah yang pakai yang ada aja. Gua kebetulan ada sisa dikit yang ukuran 1,5, lumayan lah ya menutupi. Nah, dan ini sambungannya ya lumayan rapi lah. Nih di sini juga sambungan lekukan nih agak susah kemarin bikinnya nih. Ya udahlah namanya juga ala kadarnya ya. Terus yang bagian bawah juga ini pakai karet list yang ukuran, oh yang bawah ini ukurannya 1 cm ya. Nah, yang bawah kebetulan gua punya. Ini kayaknya talang air atau apa ya, nggak tahu gua bekas apa nih. Yang ukuran 1 cm kebetulan pas ya dari sini nih. Dari sini sampai ke ini nih. Ukuran 1 cm berarti yang bawah ukuran 1 cm sambungan pakai 1,5. Terus yang bagian atasnya pakai ukuran 1 ya, 1 cm. Lanjut ke bagian mana nih? Dalam ya. Bagian dalam, yang bagian paling dalam itu si styrofoamnya ya. Untuk si styrofoam sendiri gue juga custom ya. Si styrofoamnya gue custom itu dicoak bagian busa pipinya ya. Gue coak karena ini busa setnya gue pakai ink CX22 ya. Bekas juga ink CX22, bukan bekas sih sebenarnya. Busanya baru punya kakak gua, cuman nggak dia pakai, jadi gua pakai aja ya. Gua pasangin ke ink center ini. Yang busa dalamnya ini lumayan PNP ya, cuman ada rubahan dikit di baut sininya, tinggal disesuaiin. Sama si busa pipinya kurang pas ya, kalau si ink CX22 itu kayak agak panjang gitu ya. Dan ini udah gua custom biar PNP, biar pas ya. Itu customnya di bagian si styrofoamnya ya. Si styrofoam bagian sini nih, yang bagian ujung busa pipinya kita coak ya. Nanti gambarnya gua cantumin dah ya. Biar si busa pipinya bisa agak masuk ya. Soalnya kalau styrofoam orinya tuh mentok ya busa pipinya nih. Nanti gua cantumin gambarnya ya. Oke, kurang lebih kayak gitu untuk si styrofoamnya ya. Tinggal kita coak aja dikit ya. Lanjut ke si busanya sendiri ya. Seperti yang gua jelasin tadi, untuk si busanya gua pakai ink CX22 ya. Ink CX22 itu kayaknya yang ink topi itu ya. Sering disebut ink topi ya. Untuk pasang busa ink CX22 itu sendiri seperti yang gua bilang tadi ya, untuk busa dalamnya lumayan PNP. Ini udah sama dudukan pengunciannya ya. Kita lepas semua yang ink ori sentronya.
kita ganti pakai yang inkjet 22, udah ada sama pengunciannya ya, yang ditempel sama si styrofoam itu loh ya. Pokoknya itulah, tinggal pasang sama si baut bawahnya itu kurang presisi ya, inkjet 22 ke ink sentro. Cuman ini udah gua sesuaiin bautnya, jadi udah lumayan pas ya. Ini udah nakrep ya, nakrep gak tuh, udah nyeklek lah ibaratnya nih, udah pas. Terus busa pipinya ini udah lumayan pas juga lah, lumayan ya, nggak terlalu nonjol-nonjol amat ya. Tadinya busanya kalau enggak si styrofoamnya dicoak ini nonjol banget ya ke sini si busanya. Pokoknya gitu dah. Terus ke tali helmnya ini microlock ya. Ini tali helm microlock udah satu set sama si busanya ya. Busa set itu punya kakak gua. Ini dia beli udah satu set, si busa kiri kanan, busa dalam, busa leher, sama si talinya ya. Nggak tahu untuk harganya, mungkin bisa dicek sendiri ya, di Shopee banyak kalau nggak salah itu. Ini microlock ya, lumayan gampang cara pakainya. Oke sih, udah ya. Dan ini kenapa masih gua pakai lem apa namanya? Pakai lakban kertas ini. Soalnya masih agak ngangkat dikit ya ini si karet listnya, jadi gua biarin aja dulu biar ngebentuk aja dulu ya si karet listnya. Oke sih, mungkin review singkatnya gitu aja ya untuk helm ink sentro ala kadarnya. Ink sentro ala kadarnya ini pakai embel-embel logo KYT ya. Oh iya, lanjut ke bagian pengecatan ya, belum ya. Nah, dari pengecatan juga gua pakai cat yang bekasan ya. Bekasan gua pilok-pilokan kemarin-kemarin. Mulai dari epoksinya ya. Epoksi sendiri itu gua kemarin pakai Sapporo Ultimate ya untuk epoksinya. Nah, untuk epoksinya gua pakai Sapporo Ultimate B12 Premier Grey ya. Ini lumayan unik ya untuk pengecatan. Gua random banget ya untuk pengecatan karena namanya juga ala kadarnya ya. Namanya juga ala kadarnya ya. Jadi di sini gua random banget untuk si catnya sendiri campur-campur ya. Ya, untuk epoksi sendiri tadi udah gua jelasin pakai Sapporo Ultimate ya. Ini Premier Grey biasa ya, Sapporo Ultimate. Lanjut ke bagian warna utamanya, warna putih. Untuk warna putih sendiri gua pakai merek Shogun ya, Shogun Jet. Kode 740 ya, ini putih biasa ya. Ya. Shogun Jet. Oh ya, untuk epoksi sendiri itu gua kemarin sisa kayak kurang lebih 2 lapisan ya. Epoksi 2 lapis itu namanya juga sisa-sisa ya. Tapi untung masih cukup lah ya. Untuk epoksinya 2 lapis. Lanjut untuk si warna putihnya juga ini kurang lebih 2 lapis ya. 2 lapis ya udahlah ya, cukup lah ya. Sebenarnya ini warna utama putihnya kurang ya kalau menurut gua. Kurang sempurna ya putihnya, kalau di kamera mungkin kurang kelihatan ya. Kalau ditelak-telak mungkin kelihatan ya. Ditelak-telak. Ini bagian atas nih terutama nih. Si putihnya kurang sempurna ya. Kurang menutupi si epoksinya nih. Tapi ya udahlah, namanya juga pakai cat sisa-sisaan ya. Lanjut ke warna hitam ya. Ini untuk warna ventilasinya hitam, gua pakai Titan Premium ya. Nih 9109 hitam biasa ya. Untuk Titan Premium yang hitam ini lumayan masih banyak ya, jadi ya udah cukup ini. Ventilasi cuman yang atas doang sama si ini ya, yang bagian bawah kiri kanan. Ini kurang lebih 2,5 lapis ya untuk yang hitamnya. Lanjut ke clearnya ya.
Untuk clearnya di sini gua pakai ini merek apa nih? Samurai ya. Untuk clearnya gua pakai Samurai Kurobushi ya. Kodenya berapa nih? Kode 1128 ya. Ini clear biasa ya kalau nggak salah. Ini nyampe habis ya. Kemarin itu clearnya kurang lebih ini kayaknya 2 lapis dah ya. Ini clearnya gloss bukan sih? Gua kurang tahu ya. Kebetulan ini ada sisa ini doang ya clearnya. Merek Samurai ini cuma 2 lapis ya. Si clearnya cuma 2 lapis jadi kurang ngegloss gitu ya. Kalau misalkan ini glossy ya, tapi kayaknya ini glossy ya si clearnya, tapi ini belum dapet ya glossinya, cuma 2 lapis. Tapi ya udahlah lumayan, yang penting menutupi sedikit ya. 2 lapis juga lumayan lah. Oke sih ya, udah ya, apalagi nih, udah beres sih. Ini ink sentro ala kadarnya ya. Ini bagian depan udah jelas banget ya ventilasinya ink sentro. Tapi untuk bagian depannya ini ventilasi bagian atasnya yang bikin aneh ya. Ini kayak apa ya? Ya udahlah. Oke sih mungkin itu doang ya. Untuk sedikit reviewnya dan proses pembuatannya nggak gua record, gua kasih gambarannya aja ya, sedikit spoilernya ya. Karena ini project ala kadarnya juga, jadi gua ini kurang lebih hampir 1 minggu ya gua ngerjain kayak ginian. Karena ya apa ya, ya daek gitulah, kayak mau gak mau gitulah ya ngerjainnya. Tapi ini lumayan ya kalau menurut gua, pakai alat dan bahan yang seadanya untuk hasil akhirnya kayak gini lumayan ya. Oke, mungkin videonya sampai sini aja dulu. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di support channel ini, di like, di komen, dan di subrek ya guys ya. Oke, see you next video guys.